Pak Ari, Kita lagi melakukan DCU. Oke, ada tensi gini sama Ada termogan juga ya? Ada tensi, ada termogan, Waduh. ada oximeter seperti itu. Boleh dong kalau misalkan saya mau ngecek tensi juga? Boleh. Boleh. Jadi sebelum melakukan pekerjaan diwajibkan untuk melakukan DCU atau daily check up harian ya. Siap. Oke, tapi mungkin nanti kita bahas karena gini Pak Ari. Kebetulan hari ini Sesolmed ada podcast tentang HSSE. Serius? Iya. Oke. Jadi ini nanti bisa dibahas lah ya kita ya. Ya. Kita siap podcast hari ini? Oke, siap. Siap, berangkat Pak Ari. Oke, go. Halo Sobat Soulmate. Kembali lagi di Sesolmed Semarang Solution Media Ngobrol Asik Energi Baik. Gimana? Sesolmed udah episode 5. Kerasa Ya, dari kerasa. aja ya. Hari ini mau bahas apa nih Mas? Hari ini mau membahas HSE Officer atau HSE itu sendiri. Nah, kebetulan tadi saya udah ketemu sama narasumbernya. Jadi di depan tadi, ya ajakin ngobrol di podcast kalian gitu mana. Kebetulan ya, jeng Iya. jeng. Jeng jeng jeng. Langsung perkenalan aja mungkin ya. Oke. Perkenalkan, saya Rianto dari area Semarang. Jadi saya di sini sebagai HSE Officer area Semarang. Wih, HSE Officer area Semarang. Iya, pastinya Sobat Soulmate sudah tidak asing lagi dengan Bapak Ari ini ya. Iya, ini kan udah berpengalaman Udah banget berpengalaman. di Pegasol. Di Pegasol. Kita datangkan sungguhnya langsung juga per HSE-an ini, Mbak. Jadi kita mau ngobrol kurang lebih banyak nih Pak Ari tentang HSE. Enggak, ya dikit tapi mengena gitu lah. Ya, dikit tapi mengena. Jadi apa ya? Ya contohnya tadi kita udah ketemu sebentar tentang apa itu DCU kan, tapi nanti ada urutannya lah gitu. Yang pertama mungkin dari HSE sendiri deh Pak Ari. Apa sih itu HSE gitu kan? HSE itu merupakan sistem atau prosedur yang ditujukan untuk mencegah berbagai risiko bahaya dalam lingkungan perusahaan. Jadi pada pengertian itu praktek guna mengatasi potensi kerugian, mencegah adanya kecelakaan dari ancaman yang ditimbulkan. Oh, panjang juga ya, banyak ya, panjang juga ya. Jadi kalau HSE sama K3 itu sama apa beda, Pak? Secara garis besar sama juga, cuman hanya istilah saja. Ada ASSE, ada yang orang biasa, orang teman-teman di lapangan atau orang di area nyebutnya K3 gitu kan. Jadi sebenarnya sama gitu loh, cuman berbeda pengucapan aja sih. Berarti kalau HSE itu korporat, bahasa korporatnya Nah, gitu, kalau bisa K3 juga. umumnya gitu ya. Oke, kalau secara bahasa mungkin health, safety dan ini ya, environment gitu ya Pak Ari ya. Jadi kalau di perusahaan kita itu HSSE. Oh, HSSE. Health, Safety, Security, Environment. Jadi head-nya itu kesehatan. Kenapa ditemani kesehatan? Karena sebelum kita ke keselamatan, ke keamanan, ke lingkungan, head dulu yang harus kita Kesehatan siapkan gitu. Jadi kayak kesehatan kita harus terjaga. Terus baru nanti telah kesehatan kita terpenuhi, terjaga, kita sehat, fit dalam melakukan pekerjaan, baru keselamatan kita. Wah, keren ya penjelasannya. Jadi itu pengertian tentang Tentang HSE. tentang keselamatan. Tapi berarti itu hal yang paling mendasar gitu ya Pak Ari. Ya. Misalkan kita tidak menerapkan HSE itu sendiri di dunia pekerjaan ini misalnya, itu seperti apa Pak Ari? Akibatnya ya. Jadi banyak ya yang diakibatkan. Contohnya misalnya kita dalam pekerjaan kita sehari-hari nih ya, Betul. kita tidak menerapkan HSE atau HSE. keselamatan kerja. Itu contoh yang ringan aja bisa terjadi
kita nirmis atau jadi nirmis itu bukan yang menyebabkan kita fatal, misalnya fatal, cuman itu aja bisa misalnya kita cuman lagi jalan kaki kesandung atau kita terjatuh. Beda lagi nanti ada yang tesnya lebih parah lagi, bisa mengakibatkan fatality atau meninggal dunia. Wah, tingkat risknya berarti bertahap ya Pak Ari, Ya. dari yang paling kecil hingga yang paling tinggi fatality Betul, gitu ya. betul. Dan itu pun harus terhitung semuanya gitu ya. Maksudnya faktor-faktor yang dari bawah sampai fatality itu kita harus tahu, harus menjalankan pentingnya HSE itu sendiri Ya, gitu betul, ya betul. untuk menghindari. Hmm. Wah, keren Jadi juga. HSE itu termasuk bentuk pencegahan Nah. dari kecelakaan fatality itu ya. Ya, betul. Kurang lebihnya seperti Kurang itu. lebihnya seperti itu. Iya. Bisa dikatakan manfaat juga nggak sih itu ya yang Betul. dijelaskan Pak Ari itu ya? Ya pasti manfaatnya lebih besar gitu, lebih banyak gitu. Apalagi buat kita, buat pekerjaannya sendiri gitu. Karena tanpa kita ada apa namanya sistem yang berjalan itu, pekerjaan kita nggak terarah, nggak teratur. Jadi semuanya pekerjaan itu kayak serampangan gitu. Oh, Kayak- istilahnya serampan. Ya, yang pekerjanya kita misalnya nih contoh kalau ada pekerjaan kita gali-gali gitu kan. Kalau kita tidak menerapkan prinsip K3 itu kan ya galinya kalau di perusahaan kan berbeda dengan gali tukang gali yang ada di rumah misalnya. Kalau di rumah kan yang gali ya sudah kita gali pakai Iya. cangkul gitu. Iya. Tapi kalau di perusahaan yang ada aturan ya yang perusahaan yang perusahaan kita sendiri gitu kan. Setiap ada pekerjaan pasti ada urutan yang harus tahapan proses yang harus kita lalui. Wah, Nah, jelas banget. di mana aja Pak yang perlu diterapkan HSSE ini? Iya. Di pekerjaan apa aja, di mana aja gitu? Semua pekerjaan. Jadi Semua pekerjaan. semua pekerjaan yang berada di lingkungan perusahaan kita. Jadi semua harus dipatuhi urutannya seperti itu. Jadi kayak misalnya ada pekerjaan yang harus kita lakukan di lingkungan office misalnya. Misalnya di office ada pekerjaan apa, perbaikan instalasi listrik atau pekerjaan pengecetan semua kelihatan sepele ya, sepele. Cuman itu ada proses yang harus dilewati gitu loh. Oke. Jadi dari mulai pertama pekerjaan itu harus step-stepnya harus dilewati gitu. Tidak mungkin beda ya kalau kita bekerja di perusahaan dan kita bekerja di luar perusahaan. Di luar Misalnya perusahaan. kita, seperti kayak di rumah lah ya, di rumah gitu, perbaikan apapun ya kita langsung Jalan sendiri langsung action gitu, gitu langsung kan. action aja. Jadi nggak ada urut-urutannya gitu. Jadi Iya. langsung wah main ajar gitu, kita ajar Iya, gitu. betul. Cuman kalau di perusahaan kan memang ada aturannya. Nanti pun mungkin di pertanyaan lain atau di nanti step lain, beberapa step lagi nanti kita jelaskan juga. Jadi urut-urutan pekerjaan seperti itu. Oke. Harus disiapkan apa aja seperti itu. Itu makanya. Ya, berarti aturan yang diciptakan oleh perusahaan ini juga tentunya bermanfaat untuk pekerja, apalagi yang beresiko tinggi itu ya. Iya. Tapi Pak Ari, kalau secara tanggung jawab ini tanggung jawabnya siapa Pak Ari untuk menerapkan HSE ini? Kalau untuk tanggung jawab sebenarnya itu adalah tanggung jawab semua. Semua. Jadi nggak hanya saya sebagai HSE atau siapapun atau atasan, tapi semua pekerja. Semua pekerja itu bertanggung jawab atas keselamatannya sendiri. Terbantu dengan sistem yang sudah berjalan. Seperti itu. Sistem itu hanya membantu membantu menerapkan role yang sudah disiapkan dari perusahaan. Rulesnya udah ada, tinggal menjalankan gitu ya Pak Ari. Oh ya, berarti nggak cuman teman-teman yang ada di lapangan, teman-teman yang ada di luar juga yang sebagai tanggung jawab tentang safety ini ya atau HSE. Ternyata di office pun Di office juga harus diterapkan. Betul. Walaupun di office mungkin tingkat bahayanya lebih rendah daripada teman-teman yang bekerja di lapangan atau di lingkup luar kita gitu, di jalan gitu. Oke, keren. Secara umum ya Mbak Naila tadi mungkin sudah dijelaskan dari Pak Ari juga HSE itu seperti apa yang tadi dijelaskan. Mungkin kalau masuk di Pegasol itu sendiri gimana Mbak? Nah, aku juga penasaran nih. Tadi kan
penjelasan umum HSCC Iya. atau K3 itu. Iya. Kalau di Pegasol perusahaan kita sendiri Nah. nih, khususnya di Semarang, kan Pak Ari bertempat di Semarang. Iya. Iya. Target HSCC itu di Semarang tuh kayak gimana, Pegasol Semarang nih khususnya? Jadi kalau target itu sebenarnya nggak bisa cuma satu area ya Mbak, masyarakat dan lain-lain. Jadi target itu sebenarnya sudah ditetapkan dari perusahaan. Tahu dari ditetapkan. Jadi target yang disiapkan sudah dicanangkan, sudah disahkan oleh perusahaan di seluruh area yang ada di bawah perusahaan kita itu harus mensupport dan mensukseskan semua target dan kebijakan perusahaan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Contoh salah satu target ya dari perusahaan yang harus dipatuhi untuk semua pekerja, semua pekerja dari level tertinggi sampai level bawah gitu kan. Itu mengurangi jumlah dan tingkat keparahan insiden kecelakaan gitu. Terus PAK seperti itu. Nah, ini kan nanti misalnya teman-teman mau lebih tahu detailnya itu sebenarnya sudah ditempel ya kita siapkan di lokasi biasanya kalau kita mau masuk ke kantor di ruang tunggu, ruang tamu itu kan sudah kita kita pasang di situ target kebijakan yang ada di perusahaan. Oh, yang ada di sini nih ya Pak? Salah satunya. Ini bukan kebijakan ya, ini adalah CSR atau Corporate Safe Driving Rule. Jadi memang ada turunan yang harus kita kita patuhi gitu. Itu. Jadi sudah tertulis juga ya Pak Ari sebetulnya. Sudah tertulis, tinggal bagaimana kita menerapkan ya, actionnya seperti apa. Ini 12 ada 16 kalau di PK Solution dan perusahaan gas negara seperti itu. Iya. Baru sadar saya ternyata kita semuanya harus menerapkan itu ya. Iya, dan untuk harus hafal untuk manfaat kita sendiri sebagai pekerja gitu kan. Ya Pak, lagi khususnya di Pegasol gitu loh, Pak Ari dan Mbak Naila. Karena kita apalagi kita sekarang sudah jadi bagian dari Pertamina Group ya. Jadi semua kebijakan yang dilaksanakan di Pertamina otomatis akan turun ke subholding. Jadi kita harus support semuanya apa yang sudah menjadi kebijakan dari induk kita atau holding kita seperti itu. Balik lagi semua itu demi kebaikan kita bersama. Demi kebaikan kita bersama. Garis bawah itu. Itu secara target, tapi kalau untuk tujuan nih ya Mbak Naya, kalau tujuan gimana Pak Ari? Ada sendiri atau juga sudah masuk di target HSSE itu sendiri? Jadi semuanya udah ada di situ. Jadi semuanya itu sudah tertuang di targetnya, terus sama ada di kebijakannya. Kebijakan itu sudah semua tertuang di situ. Jadi tinggal mungkin kalau kita mau nyebutin kan banyak ya harus kita jelaskan. Jadi makanya kita sudah terapkan untuk kita tempel di ruangan tiap ruangan di kantor tamu gitu. Jadi kita bisa baca di situ. Kita bisa baca di situ. Jadi nggak ada alasan buat pekerja khususnya di Pegasol tidak tahu HSSE ya, karena seluruh ruangan sebenarnya udah ditempel. Iya, faktor paling mendasar. Sampai-sampai ini Mbak Naila, saya pernah dengar kalau HSE itu atau safety itu bagian dari budaya, ya kan? Iya. Karena kita harus bersinggungan setiap harinya, dijadikanlah budaya. Nah di Pegasol itu sendiri ada budaya HSE harusnya ya. Nah, boleh tuh dijelaskan dengan Pak Ari di budaya HSE di Pegasol itu seperti apa gitu, rutinnya seperti apa gitu. Jadi sebenarnya bukan budaya. Kalau kita budaya kan kayak kalau itu semacam sudah ada memang aturan yang harus kita laksanakan. Mau nggak mau, suka nggak suka, yang namanya aturan itu harus kita jalankan. Dijalankan, betul. Ya, jadi kita ada aturan yang kita kalau mau mulai bekerja nih, mulai bekerja kita harus salah satunya adalah
daily check up. Daily check up. Kita udah lakukan. Oh, yang kita pagi tadi ya Pak Ari ya nakes, ketemu. dan nakesnya itu sudah kita daily check up Wih. setiap hari. Jadi untuk apa antisipasi apabila teman-teman yang mau bekerja, pekerjaan itu dia fit untuk bekerja atau tidak. Wah. Misalnya dia nggak fit, Ya. teman-teman nggak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan, harus Iya. istirahat dulu gitu, seperti itu. Dan digantikan teman-teman yang fit, seperti itu. Oh, kalau pekerja yang wajib daily check up itu pekerja yang posisinya apa sih Pak biasanya yang wajib ya? Kalau yang Mm-mm. wajib di kita di Holdingkas itu adalah pekerjaan yang berisiko tinggi. Contohnya? Contohnya yang pertama itu driver. Oh, driver berarti Driver. tiap Driver itu setiap hari. Setiap hari. Setiap hari harus menjalankan iya, itu. iya. oh, driver. Terus yang kedua pekerja yang berisiko tinggi yang kedua adalah bekerja di ketinggian. Dan itu Iya. seperti misalnya kita kalau kita teman-teman di lapangan itu kalau misalnya kita melakukan pekerjaan perawatan jembatan di Bagas, Iya. itu harus melakukan daily check up. Oke. Sip. Satpam juga ya termasuk. Security, terus orang yang bekerja di open space. Oke. Siap, keren. Tentang DCU ya, saya juga pengen sebetulnya Pak Ari. Tapi sebelum bahas ke selanjutnya rutinnya apa aja, kita break dulu kali ya. Ya. Oke, kita istirahat sejenak. Audio Jungle. Oke, kita sudah rehat sejenak, sudah minum sedikit tadi membasahi tenggorokan ya, karena kita kering Pak Ari dan Mbak Nela ya. Ya. Aduh, tadi Lanjut sempat ya? Iya, dilanjut Mbak Nela. Sampai mana tadi ya? Iya, tadi kan udah jelasin nih sama Pak Ari program HSSE di Pegasol daily check up salah satunya. Ada lagi nggak sih Pak program di harian, mingguan atau tahunan gitu? Jadi ini contoh aja ya, sebagian aja ya. Jadi harian itu selain ada daily check up tadi, betul. ada checklist kendaraan. Checklist kendaraan itu dilakukan oleh teman-teman driver. Jadi teman-teman driver sebelum melakukan perjalanan itu selalu mengecek kendaraannya itu layak. Oh, Kayak jalan atau enggak? Pakai enggak, ada yang rusak apa enggak, seperti itu. Jadi biar tidak ada kendala nanti pas dalam perjalanan jadi aman gitu. Siap. Selain mingguan, ada juga mingguan. Selain harian ada mingguan. Nah mingguan itu ada misalnya olahraga. Nah, olahraga itu seminggu sekali ya. Jadi ada olahraga futsal, Iya. terus ada Bulu tangkis. Wih, saya ikut itu Pak Ari. Wah, kebetulan ya. masuk. Iya, minggu ini ada nggak Pak Ari? Minggu ini sudah kemarin. Oh, udah kemarin. Oh, berarti saya kemarin ikut. Jadwalnya itu ya Selasa sama Rabu. Selasa Rabu. Selasa sama Rabu. Kalau di Wah, Selasa badminton, Rabu futsal gitu ya. Iya, Oh, sehat kita. ada lagi nih. Iya, Apa? lagi, Pak. Selain itu. Jadi buat teman-teman yang hobi olahraga air, Iya. kita juga menyediakan. Ada juga ya? Iya, jadi Oke. kita berenang bareng gitu ya. Ada harinya Pak Ari? Harinya bebas. Bebas. Di luar hari Selasa dan hari Rabu. Siap. Gitu. Bisa di hari Kamis atau hari Senin. Oh. Pokoknya selain di luar 2 hari 2 hari itu. bebas. Kapanpun diajak siap. Harus siap. Temanya sehat bersama ya, Oh, iya. work life balance. Work life Nggak balance. cuma bekerja tapi juga berolahraga fun. Aduh, Gitu. keren. Apalagi nih Pak Ari, selain mingguan, bulanan ada nggak sih program HSSE? Selain ada tadi kan harian sudah ya, harian sudah, mingguan sudah, Mingguan sudah, bulanan bulanan. itu contohnya refreshment yang dilakukan oleh kita, Iya. saya dan tim itu, contohnya refreshment loto, yang sudah iya. berjalan. Sudah tuh kemarin, bulan Mari. kemarin. Keren. Terus ada refreshment perfecting itu. Jadi masih ada banyak lagi lah
di bulan-bulan selanjutnya seperti itu. Yang jelas sudah terprogram ya Pak Ari. Siap. Ada lagi nggak Pak yang Terus, selain refreshment? Ada IC meeting itu Oke. setiap bulan. Terus ada lagi patroli bersama Fitnas. Patroli bersama Fitnas. Oke, berarti masuk ke tahunan. Nah, Tahunan dulu nih. kalau tahunan bentar lagi nih malah yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Kita lagi apa itu Pak Ari? Apa tuh? Itu MCU. MCU. Kita check up. Kita check up. Siapkan pekerja Pegaso, kita Iya. mau MCU Ya. guys. Mungkin di antara tanggal 27 Mei sampai sekitaran 7 Juni. Bulan Juni Jadi, lah ya. Kita harus siapkan Menyiapkan kesehatan fisik kita. kita. Fisik terutama ya. Jadi nanti waktu MCU, wah oke lah ya. Nah, semoga hasilnya. hasil dari MCU tahun ini baik-baik, Baik. meningkat Amin. dari Itu yang tahun kita minta. sebelumnya. Amin. Ya. Kita juga bagian dari program HSI Ah. juga ya. Iya, Iya. Selain Heeh. Apa Pak? selain MCU ada lagi nih. Apa tuh, Pak? Itu pelatihan. Pelatihan. Wih, pelatihan. Jadi, teman-teman yang masuk bekerja di perusahaan kita tidak hanya langsung disuruh kerja, tapi diberi pelatihan, sertifikasi. Ah, dibekali sertifikasi juga itu gitu ya. jarang loh ada Iya. perusahaan yang Jarang. mau melakukan sertifikasi ke Yang pekerjaannya, memfasilitasi itu ya, Pak. gitu. Jadi alhamdulillah kita buat teman-teman semua itu kita difasilitasi sertifikasi. Jadi bukan hanya sharing dan lain-lain, tapi sertifikasi yang benar-benar dari badan yang berwenang. Wih, keren. Perusahaannya. Boleh kasih contoh nggak sih Pak buat Sobat Soulmate nih? Salah satu aja pelatihan yang bersertifikasi buat kerja. Satu aja gitu. Satu contohnya ya. Jadi buat teman-teman yang kerja di lapangan nih, Iya. jadi yang teman-teman yang kerja di content space, Iya. gitu. Oh, Nah, iya. apalah misalnya kan. Nah, teman-teman itu dikasih sertifikasi Oh. content space sama AGT, Auto Gas Tester. Itu salah satu kepedulian dari perusahaan untuk teman-teman. Oh, berarti Iya. pekerja itu nggak asal ya, udah ada pelatihannya Betul, dulu buat betul. mengerjakan pekerjaan tersebut. Betul sekali. Iya, itu pun juga untuk diri kita sendiri gitu kan, sebagai pekerja kita terfasilitasi dengan pelatihan itu, jadi menambahkan kapabilitas kita gitu kan ya. Ya. Selain itu apa lagi Pak? Selain sertifikasi peralatan tadi, ada sertifikasi personel, Ya. ada sertifikasi peralatan. Jadi tidak peralatan yang cuma kita pakai gitu, tapi gitu. kita setiap tahun itu kita ajukan sertifikasi peralatan. Peralatan itu layak nggak kita pakai? Kita Hal seperti itu juga diperhatikan. Iya, nggak cuma personil juga gitu. Cuma personil. Iya. Nah, itu. Nah, ada lagi ya, mungkin tadi belum ke-spill ya. Iya, iya, Jadi, iya. belum ke-spill ya. Jadi teman-teman sebelum masuk kerja di kita, sebelum masuk ke perusahaan kita itu wajib demo room. Wih. Ya, Timur, apa tuh Pak Ari? demo room itu Ini tuh. ini kayak kita semacam HSC paspor gitu. Wih, oke. HSI paspor. Itu HSC paspor. Jadi, itu jadi kayak semacam lisensi gitu. Oh, lisensi. Nah, kalau di perusahaan, kalau di misalnya kita lisensi kita untuk naik sepeda motor misalnya, Iya. mengendara atau berkendara itu kan ada SIM. SIM, betul. Nah, itu kalau di perusahaan kita di Supolding itu ada ASE Pass. Jadi semua pekerja itu wajib. Oke. mungkin bisa ditampilin ya. Iya. Ada nanti contohnya bisa ya? ditampilin, ya. Kayak gini Silakan ya contohnya. dilihat di sini Ada sahabat nanti. sobat. Itu berlakunya 3 tahun. 3 tahun. Oh, 3 tahun. Berarti seluruh pekerja pasti punya itu ya Pak? Kalau sudah demo room Pasti. Pasti punya. Gitu. Itu buat Jadi, pegangan tiap pekerjanya. betul. Jadi itu Wih. nanti kalau kita ditanya ada pas waktu bekerja ditanya kita sudah pernah demo room.
Sudah. Sudah. Nah, Buktikan dengan kenapa? menunjukkan Nah, lisensinya dengan itu. HSE pas tadi. Aduh. Seperti itu. Seperti ditilang aja ya Pak Ari. Nah, Mana? nah nanti kalau Tahu. misalnya ada, Gitu. misalnya kita salah, Mm-mm. ya bisa juga itu dibolong. Oh gitu. Nah, kita melakukan pelanggaran Melakukan Yang pelanggaran bolong, di yang berani bolong. bolong itu siapa itu Pak? dari tim HSE. Oh, Wah, dari HSE. itu. Hati-hati ya kalau sudah Hati-hati. punya apa namanya Pak Ari? HSE, Pas. HSE pas itu jangan sampai ada yang bolong. Berarti. Iya, itu akibatnya apa Pak kalau bolong? Ya, pertama teguran secara lisan. Wih. Misalnya, Oke. misalnya sudah secara lisan sudah tidak bisa, secara tertulis. Secara tertulis masih tetap tidak tindakan. Terakhir adalah surat teguran yang lebih keras lagi. SP1, SP2 dan seterusnya. Bisa Oke, ke sana. Jadi itu gunanya HSE Passport buat mengontrol pekerja ya, sebenarnya intinya biar nggak seenaknya karena setiap perusahaan pasti ada aturannya kan. Siap, betul. Betul sekali. Berarti ada lagi Pak Ari atau sudah nih untuk program HSE? Program Ada safety drill. Oh, safety drill itu Drill. masuk. Safety drill. Ya, apa itu Pak Ari? Tahunan. Masuk di Tahunan. tahunan. Jadi safety drill itu atau istilahnya mire ya mungkin ya. Ada Mire. istilah mire, ada istilah mire gitu kan. Oke. Kalau safety drill itu sama juga. Jadi itu tujuannya itu apa sih? Jadi tujuan itu adalah digunakan untuk kita struktur kita, struktur RPI kita itu sudah sesuai nggak dengan rule-nya gitu loh. Misalnya oke. kita kan ada plan-plan ya. Ya. Jadi kayak misalnya nanti ambil satu contoh, kita ambil satu contoh nih. Kita melakukan drill atau melakukan ngiring di salah satu tempat kerja kita gitu kan. Ada kondisi kebakaran misalnya. Nah, kondisi kebakaran itu apa sih teman-teman yang akan teman-teman lakukan pertama kali seperti itu? Wah, semacam simulasi. Nah, betul. Simulasi. Oh, kita pernah ya Pak di sini. Ya, betul. Nah. Kita dulu di tahun 2023 ya. 2023 pernah kok saya ikut. 8. Baru-baru ini Pernah dong. ya. Nanti tahun Oke, ini ada lagi ya Pak, Ya, tapi belum. Tapi belum terus. Tunggu aja kalau mau nanti ditampilin di Instagram Pegasol. Jadi Boleh. memang terus kita juga di dalam struktur IRP kan ada tuh struktur kita, punya struktur IRP kita. Jadi di situ ada pelapor, ada misalnya kan kita IRP Emergency Response Plan ya. Itu kan jadi nanti siapa sih yang berhak melaporkan, siapa sih yang sebagai incident commander-nya, siapa sih yang nanti ada yang bertugas untuk membackup semuanya, itu ada semua. Jadi memang harus ada gitu. Ya, Untuk oke. kita lakukan untuk respon kita gitu. Jadi respon kita seperti apa kalau benar-benar itu terjadi gitu. Wih, keren. Itu dari program HSE ya Pak Ari ya. Betul. Dari harian ada, mingguan, bulanan maupun tahunan ya. Semoga ini berjalan dengan lancar seperti apa yang direncanakan gitu ya Amin. Pak Ari. Oke. Kalau nggak salah tadi saya sempat ini dengar kata Opfitnas di program HSE Pegasol. Bolehlah kita bahas Pak Ari. Apa sih Opfitnas itu? Opfitnas ya. Ya. Jadi di perusahaan kita di Subholdingness itu ada area terlarang atau area Opfitnas, objek vital nasional. Oh, Itu oke. sesuai keputusan Menteri Energi tahun 2019. Jadi memang Opfitnas itu karena kita bagian dari penyedia energi. Karena energi kita dipakai untuk bisa untuk perusahaan, bisa untuk pabrik-pabrik, untuk ke PLN atau listrik. Nah itu makanya kita menyebutnya kita mendaftarkan untuk menjadi bagian dari Opfitnas, oke. Objek Jadi ada vital nasional. kerjasama. Jadi Opfitnas itu juga tidak sembarangan orang untuk bisa masuk ke sana ke dalam Opfitnas gitu. Nah. Pengamanan itu
nggak cuman diamankan hanya security saja, gitu. Tapi Oh. sudah TNI Polri gitu. Jadi Oh gitu, bersama dengan maksudnya TNI Polri. Makanya kita setiap bulan pasti ada kunjungan atau ada pam opit atau Tip patroli Mapit, iya. bersama Iya. dengan pam opit atau opitnas gitu. Oke, nah ini kan berkaitan dengan strict area tuh Mbak Ari. Mm-mm. Ya, berarti apa Mbak Naila kalau kita masuk ke area yang katakanlah terlarang gitu, pasti ada syarat. Untuk masuknya. Iya, Ya, APD betul. contohnya. Nah. Gimana Pak Ari untuk Kalau APD? selain APD ya, Hmm. jadi APD pasti itu Oke. strict area atau ruang terbatas Iya. itu tidak bisa dimasuki sembarang orang gitu. Mm-mm. Jadi kalaupun masuk harus mempunyai izin. Gitu. Wah, gitu. Isinya berupa apa Pak itu? Berupa apa? Kalau hanya untuk berkunjung, Mm-mm. ya kita tidak memerlukan Izin khusus? izin kerja. Oh, gitu. Izin Masuk. masuk aja, namanya surat izin masuk instalasi. Hmm. Kalau orang-orang kita namanya sini. Sini, ya, harusnya familiar. Terus setelah itu kalau ada pekerjaan ya kita harus lebih beda lagi nanti izinnya, tidak hanya sini aja. Gitu. Oh, Ya itu Oke, apa juga. Pak? CSA dan permit Ah, gitu ya? ya, itu CSA, ada CSA, ada permit to work. Jadi banyak memang harus disiapkan gitu. Selain kalau misalnya dia bekerja, kalau cuman untuk kunjungan aja ya hanya sini aja gitu, persiapkan. Jadi gitu Sobat Solmed. Jadi sebelum masuk ke instalasi itu kita tuh harus nyiapin APD lengkap. Betul. Terus surat izin masuk yaitu SIMI. SIMI. Dan kalau misal ada pekerjaan harus disiapkan juga JSA dan PTW. PTW, betul. Iya. Karena Opitnas itu tadi, objek vital nasional ya, bagi yang belum tahu gitu kan. Jadi sudah ngobrol banyak ternyata ya Mbak, tapi kayaknya ada hal yang menarik untuk dikulik gitu. Kembali lagi ke kata menarik. Terkait sama Mbak Naila ya, yang biasanya asik SIMI. dikulik. Oh ya SIMI. Tadi penjelasan tentang SIMI boleh lah Pak dilebarin lagi biar orang tuh tahu apakah SIMI itu bisa diakses oleh semua orang, misalnya seorang umum, atau hanya bisa diakses oleh perusahaan kita sendiri. Terus cara buat dapat SIMI-nya ini ke siapa dan bagaimana gitu Pak? Jadi untuk mendapatkan surat izin itu ya, surat izin masuk Iya. itu, jadi tidak bisa ke semua orang. Oh, gitu. iya. Jadi, memang ada urutannya gitu. Jadi misalnya saya mau mengajukan SIMI untuk masuk ke Opnas atau objek vital nasional yang ada di kita di Iya, lingkungan di kerja area-area kita gitu kan. tertentu. Nah, kita harus datang ke lokasi ke kantor untuk mengajukan SIMI. Kalau tidak ada pekerjaan, ya kita hanya melampirkan kayak KTP, misalnya di scan atau di foto seperti Iya. itu. Tapi apabila kita melakukan pekerjaan, kita kutip dalam pekerjaan di lingkungan kita station misalnya, kalau yang Opitnas itu kita adanya hanya di station kita, selain station nggak ada. Jadi kalau Opitnas itu ada di station kita, itu kita banyak yang harus kita lengkapi kalau ada pekerjaan. Tapi kalau hanya untuk berkunjung itu syaratnya tidak banyak. Tapi kalau untuk melakukan pekerjaan, nah itu syaratnya banyak. Misalnya ada JSA. Yeah. Nah JSA itu kita harus membuat JSA dulu nih. Setelah buat JSA, nanti kita Dilampirkan. kita bukan. Jadi kita bahas dulu. Oh iya. Pekerjaannya itu dibahas dulu gitu dengan pembahasan JSA. Misalnya dengan teman-teman yang akan bekerja. Nah, misalnya sudah kita bahas tuh JSA-nya udah selesai gitu kan. Nah, masih ada tahapan lagi. Nah, kita mereview JSA yang Review dibuat oleh JSA. pekerjaan tadi seperti itu. Nah, misalnya ini udah di review terus sudah disetujui nih kan, sudah disetujui, pemohon sudah disetujui di approval. Iya. Nah, sebenarnya masih ada lagi nih. Setelah itu JSA selesai, kita mengajukan lagi untuk membuat PTW atau permit to work. Nah, itu sama juga melakukan pemohon
Commit to Work. Setelah Commit to Work, ada lagi nih pembahasannya lagi untuk PTW Commit to Work-nya tadi. Itu mau melakukan pekerjaan apa? Kan kita ada beberapa pekerjaan nih, nggak cuma banyak, cuma satu kan jenis-jenis kita. Nah itu ada salah satu contohnya kita sebutin ya, ada pekerjaan dingin. Oh ya, dingin. Nah, terus pekerjaan panas, ya kan? Pekerjaan content space, ada radiologi, listrik, ada penggalian, ketinggian. Nah, terus pekerja dalam air, Iya. ada pekerjaan di atas air, terus izin kerja khusus. Izin kerja Nah, nanti tergantung kita mau mengerjakan apa gitu loh. Kalau misalnya kita cuman perbaikan yang misalnya kayak cuman masang misalnya nih nggak pakai pengelas misalnya, Iya. berarti otomatis kan kita harus mengajukan izin kerja panas. Jadi PTW itu Yang sesuai sesuai. jenis pekerjaannya. Betul sekali. Jadi yang bisa masuk di instalasi tersebut tidak sembarang orang ya, tapi Betul. perlu namanya sini surat izin. Kalau tidak ada pekerjaan cuma masuk cuma foto atau keperluan yang tidak ada pekerjaan lah cuma patroli itu cuma dibutuhkan sini. Tapi kalau ketika ada pekerjaan kita harus mengajukan namanya JSA dan PTW seperti itu. Pengajuannya pun ada tahapannya. Yang pasti ke HSCC terlebih dahulu, nanti HSCC up ke atasan lagi seperti itu. Ada prosesnya. Sobat Ada Solid. prosesnya. Ya. Ya. Oke, cukup jelas buat saya sendiri. Ya. Buat sobat soulmate pun juga nanti bisa inilah harus jelas juga karena Kalau kurang jelas bisa ditanyain di kolom komentar. Oh, Kita gitu. jawab aja. Bisa nanti jawab Ya, karena nggak salah lagi Bapak Arianto ini adalah suhu HSE terbaik se-Jawa Bali. Nanti dia Mbak dibantu dijawab dengan Pak Iya. Arianto. Tadi juga sudah disimpulkan juga sama Mbak Naila kan. Kita aktifkan kolom komentar. Kita Kurang aktifkan. jelas apa sih itu, tanya aja nanti Iya. Pak Arianto akan menjawab. Kita aktif di sosial media mana aja. Iya. YouTube, Instagram bisa ditanyakan gitu. Tadi pengulikan tentang HSCC itu seru banget Seru ya. banget. Tapi aku tuh Panjang penasaran banget tentang program HSCC dan semua kan sudah nih. Iya. Kita tanya lagi ke pekerjanya sendiri HSCC, Pak Ari nih. Ke Pak Ari, lebih ke Pak Ari. Iya, udah berapa Gimana? tahun sih Pak di sini? Terus ada nggak sih pengalaman-pengalaman di HSCC Iya. yang kayak menyenangkan, seru atau Waduh. unik gitu yang pernah dialamin Pak Ari di Pegasol sebagai HSCC ini gitu? Waduh, Mhm. ya, waduh. Sebenarnya kalau pengalaman apa ya Mbak ya? Kalau di sini tuh kerjanya menyenangkan sekali. Iya, pengalaman menyenangkan. Menyenangkan. Ya bener Pak Ari. Jadi, cuman memang ada satu pengalaman itu tahu itu udah ya waktu saya masih di proyek di Jawa Timur. Jadi saya cerita dikit flashback. Jadi Oke. mungkin teman-teman yang di sana masih tahu. Wah. Jadi pada saat ada emergency, kan emergency namanya emergency kan wah butuh lama juga. Iya. Dan sampai gitu. Jadi cerita. Jadi setelah kita selesai istirahat, makan, nah kita nyantai kan, kita sambil sebelum melakukan kerjaan kita santai dan ngobrol-ngobrol. Nah, ada satu saat saya itu mau cuci tangan. Jadi saya mau cuci tangan, masih bawa baju koprol lengkap semua kan. Jadi saat itu saya mau cuci tangan. Nah, ternyata yang tempat yang saya buat berpijian itu satunya apa licin gitu. Nah, licin. Akhirnya di situ bulan ada kayak saluran air. Nah, di saat itu juga ada saya refleks. Aku udah Saya ketawa. lompat ke ini. Bukan lompat ke atas ini. Iya, iya, Jadi iya. sama nyekur gitu, nyemplung ke parit. Nyemplung di parit. Harusnya saya kan mau naik gitu ya. Harusnya saya nyemplung ke parit gitu. Itu pengalaman yang apa ya? Nggak terlupakan ya? Terlupakan. Terus Itu ada yang lihat nggak sih Pak? awalnya nggak ada yang Oh, lihat. awalnya nggak ada yang lihat, awalnya. Awalnya nggak ada lihat. Terus di Awalnya nggak ada yang saya udah lihat. naik kan teman-teman pada lihat apa covernya Basah. Ditanyain lah itu. Dari mana? Saya bilang apa? Gimana? Tadi kotor saya masih. Malu. Itu
Itu sakitnya nggak seberapa, Pak? Malu. Malunya yang Malunya. nggak kira-kira ya. Tapi masih tetap lanjut kerja. Tahu nggak saya kerja pakai Apa ya, Pak? pakai sarung. Tahu ya. Tetap ya. Jadi saya masih pakai sarung, masih pas sepatu saya. Bisa biasa semua itu. Bisa ya. bayangin. Ya, anak biasa semua. Itu bisa jadi sharing. Setelah itu saya nggak mendekat, cuma agak dari jauh karena saya nggak enak. Karena saya pakai sarung. Itu jadi safety Mulai, contact itu juga ya, Pak. Pelajarannya apa, Pak? Dari Malu. kejadian tersebut. Ya mungkin pastikan dulu lah keadaan kondisi yang mau kita tempat kita berpijak Wih. pastikan dulu aman ya. Dan terus bagian yang sakitnya nggak seberapa. Sakitnya malunya. Malunya nggak kira-kira itu. Bahkan sampai sekarang masih inget loh Masih Ya, kejadiannya. saya masih ingat mungkin teman-teman yang di sana juga Iya, masih rekan-rekan yang di sana pasti Ini ingat teman-teman betapa Jawa serunya. Timurnya Pak Arif, boleh dah komen di sini Iya, apa aja gimana momennya kejadian waktu unik sama Pak Arif. kerja satu ini kan lokasi sama Pak Ari gimana? Apalagi waktu itu apa tadi pakai sepatu safety dan Pakai pakai sarung. sarung. Aduh, itu nggak terbayangkan. Demi melanjutkan pekerjaan. Oke, itu aja Pak Ari atau ada pengalaman yang lain? Nah, itu aja sih yang Itu aja. kalau yang lain pengalaman selama kerja di sini tuh ya, menarik. Ya, kayak senang semua. Senang semua, ya. Kita kerja ikhlas. Aduh. Kerja cerdas. Bapak Arianto 2024. Seperti itu. Kerja cerdas, Kerja ikhlas. Lupa. kerja cerdas, kerja ikhlas. Hiklat. Baik Bapak Arianto 2024. 2024. Keren. Nah, itu udah sedikit masuk tuh ke harapan. Wah. Wih, jadi pertanyaannya Ini, harapan ini. Harapan. Harapan sih ya Untuk rekan-rekan dulu deh. Untuk rekan-rekan dulu. Gimana kalau sebelum masuk ke harapan Ah, Mas? gitu. Kita ke tantangan dulu deh. Oh iya, ada tantangan sebagai juga ya. Di HSCC ada nggak sih tantangan Oh, iya. sendiri di pekerjaan Ada. HSCC ini? oh enggak, kalau tantangan itu setiap pekerjaan pasti ada ya. Cuma Betul. di AS aja ya. Di teman-teman lapangan juga pasti banyak. Iya. Mungkin kalau di kita ada banyak kan adalah kalau kita ketemu dengan pihak ketiga. Yang ketiga. Biasanya kan kontraktor kalau kita temui itu kita ingatkan pekerjaan ini semua harus kita siap lengkapan gitu kan. Iya siap. Nah mereka setelah kita pergi ya nggak dilaku-lakuin sampai kita balik lagi, biasanya seperti itu kan. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya itu kan, jadi nggak cuma di kita tapi buat teman-teman yang pihak ketiga kita atau kontraktor kita bekerja sesuai dengan role yang sudah disepakati, sudah ditentukan agar pekerjaan kita itu lebih berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar. Walaupun kita dikejar target, jangan lupa utamakan selamat. Safety first, semangat ya. Iya. Tidak salah ya, saya ngajak Pak Ari ke sini. Aduh, itu sudah tadi pengalaman sudah yang menarik, lucu juga ada, tantangan juga sudah disebutkan dengan pihak ketiga terutama. Berarti ke pesan dan juga harapan dari rekan maupun untuk kas negara itu sendiri. Dari Pak Ari gimana Pak Ari? Kalau harapan kita ya tentunya kita selalu bekerja dengan aman, selamat, gitu kan. Harapan. Jadi untuk teman-teman juga jangan bekerja juga jangan cuma hanya mengejar target yang harus kita selesaikan tepat waktu gitu. Tapi kita juga harus mengutamakan keselamatan kita juga gitu. Jangan karena hanya kita hanya mengejar target tapi keselamatan kita terabaikan. Itu Oke. Untuk gas negara sendiri, Pak Ari, harapan untuk perusahaannya? untuk gas negara sendiri ya harapannya semakin maju, semakin lebih baik dari sekarang. Kedepannya harapan itu pasti kita akan menuju yang lebih baik dari sekarang gitu. Iya. Itu aja sih. Jadi tadi harapannya untuk pekerja utamakan keselamatan. Utamakan keselamatan. Untuk gas negara semoga lebih maju lagi ke depannya. Amin, amin, amin.
Oke, kita cukupkan obrolan hari ini ya Mbak Nela, Pak Ari, cukup panjang tadi. Jadi yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman semuanya, yang pertama safety first, utamakan selamat. Yang kedua, keluarga kita menanti kepulangan kita dengan selamat gitu. Ya. Yang ketiga, seandainya ada accident atau luka atau sampai fatality, itu perusahaan akan tetap jalan, instansi manapun itu, tapi tidak dengan kita dan keluarga kita. Jadi safety itu dari diri sendiri untuk kita sendiri gitu. Ya. Nah, untuk bisa menonton Soulmate nih, kita ada di platform-platform, ada Instagram di @pdn Betul. Solution Area Semarang, di YouTube ada di @soulmate dan Spotify di @soulmate. Betul. Tuh, dari aku Naila dan Dari saya Raka. Saya Ari. pamit undur diri di Soulmate Semarang Solution Media Ngobrol Asik Energi Baik. Solution. Winning Solution, we are Solution Nation.